Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah kimia topik ke-10 yaitu reaksi asam basa gitu ya. Jadi hari ini capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mengetahui dan memahami reaksi asam basa. Lalu untuk lebih memahami materi hari ini, kita akan pecah pembahasannya menjadi 4 outline. Jadi yang pertama definisi asam basa, reaksi netralisasi antara asam dan basa, definisi indikator dan fungsinya dalam analisis, prinsip dan prosedur analisis titrimetri dan gravimetri. Jadi yang pertama kita akan masuk ke definisi asam basa dahulu. Yang pertama kita harus paham apa sih pentingnya konsep asam dan basa bagi ahli gizi. Yang pertama, dalam memahami kondisi homeostasis tubuh manusia, salah satunya adalah variabel pH berbagai komponen tubuh, misal darah dan urin. Jadi seperti yang kita sudah pelajari di mata kuliah fisiologi bahwa pH itu adalah salah satu variabel homeostasis yang harus dijaga oleh tubuh. Nanti kita akan belajar tentang buffer juga. Jadi larutan buffer itu dalam tubuh kita juga ada gitu yang dia berfungsi meredam atau menyeimbangkan jika ada lonjakan kadar asam atau kadar basa dalam tubuh sehingga perubahannya tidak terlalu drastis karena jika perubahan itu drastis maka bisa terjadi gangguan homeostasis yang berujung pada kematian. Jadi itu pentingnya untuk yang terkait tubuh manusia. Lalu juga senyawa bersifat asam ditemukan sangat luas dalam berbagai jenis bahan pangan, misal asam sitra dalam jeruk dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak sekali jenis asam dalam bahan pangan yang nanti juga kalian akan pelajari gitu. Lalu prinsip asam basa digunakan sangat luas dalam dunia kedokteran dan kesehatan. Contoh, saat asam lambung berlebih, pengobatan yang disarankan adalah mengkonsumsi obat MAH yang bersifat basa. Nah, reaksi yang terjadi adalah reaksi netralisasi gitu ya, sehingga keasaman lambung akan berkurang dan rasa perihnya itu juga akan berkurang gitu karena iritasi asam lambung. Lalu prinsip asam dan basa juga banyak digunakan dalam reaksi-reaksi analisis bahan pangan atau juga nanti analisis reaksi dalam analisis biokimia gitu ya. Nah, yang pertama kita pelajari dulu apa sih yang dimaksud dengan asam gitu. Jadi, asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Nah, ini adalah teori yang disampaikan oleh Arrhenius tahun 1887, sudah sangat lama gitu. Dia menjelaskan bahwa asam itu ketika dimasukkan ke dalam air, dia akan menghasilkan ion-ion H+ gitu ya. Lalu karena dia melepaskan ion dalam air, dia termasuk elektrolit. Nah, sifat asam ini sifat ion H+ ini memberikan rasa asam, merubah kertas lakmus menjadi merah dan mengkorosi logam. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa sih asam kuat dan asam lemah gitu ya. Jadi kenapa ada asam kuat dan kenapa ada yang disebut dengan asam lemah. Jadi pengertiannya adalah kekuatan asam dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion H+ yang dihasilkan oleh senyawa asam dalam larutannya. Jadi ketika dia disebut sebagai asam kuat, itu adalah senyawa yang larutannya terion seluruhnya. Jadi ketika dia dimasukkan dalam air, dia keseluruhan senyawa tersebut terpecah menjadi ion-ionnya. Misalnya asam klorida atau HCl ketika dia masuk ke dalam air, dia akan terpecah menjadi ion H+ dan Cl- yang nanti akan bereaksi dengan air membentuk nanti akan bereaksi membentuk senyawa baru gitu. Jadi dia terurai gitu. H2SO4 asam sulfat juga seperti itu. Jadi nanti dia akan terpecah menjadi ion-ion H+ dan juga SO4- gitu ya. SO4 2-.
Lalu yang disebut dengan asam lemah adalah senyawa asam yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi. Nah, dalam reaksi asam lemah ini ketika dimasukkan dalam air itu senyawanya adalah reaksinya adalah reaksi kesetimbangan. Jadi dua arah, dia bisa terpecah menjadi ionnya tapi juga bisa kembali ke senyawa awalnya gitu. Jadi dia reaksinya dua arah. Kalau yang asam kuat itu reaksinya satu arah. Jadi ketika sudah terpecah jadi ion-ionnya tidak bisa kembali ke senyawa asalnya. Nah, ini yang disebut sebagai basa. Ini juga teorinya masih teori yang Arrhenius. Jadi zat yang menghasilkan ion OH ketika dilarutkan dalam air. Jadi basa itu ketika dimasukkan dalam air dia melepaskan ion-ion OH-. Nah, ini juga sama, dia termasuk elektrolit. Nah, untuk basa kuat dan basa lemah ini hampir sama dengan asam. Jadi kekuatan basa dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion OH yang dihasilkan oleh senyawa basa dalam larutannya. Jadi kalau basa kuat, senyawa basa dalam larutannya itu terion seluruhnya. Jadi terpecah menjadi ion-ionnya, misal KOH dan NaOH. Lalu kalau basa lemah itu adalah senyawa basa yang dalam larutannya hanya sedikit menjadi ion-ionnya. Misalnya AlOH3 dan NH4OH. Nah, baik, kita masuk ke teori menurut Bronsted-Lowry. Jadi, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang tadinya itu asam itu adalah yang melepaskan ion H+ dalam air, lalu yang basa adalah yang melepaskan ion OH dalam air. Nah, ini teori asam basa ini berkembang. Jadi yang disebut asam itu adalah senyawa yang menjadi donor proton. Lalu basa itu adalah senyawa yang menerima proton gitu. Jadi teori Bronsted-Lowry itu ada yang namanya asam, pasangan asam basa terkonjugasi gitu ya. Jadi kalau asam adalah donor proton. Tapi kalau asam terkonjugasi adalah basa yang telah menerima proton. Nah, kalau basa adalah penerima proton, maka basa terkonjugasi adalah asam yang telah menerima yang telah melepaskan proton gitu ya. Jadi bisa kita lihat di teori di bawah ini. Jadi ini asamnya adalah asam asetat gitu. Lalu ini air sebagai basanya gitu. Lalu asam asetat ini melepaskan ion H+ gitu ya. Ion H+ yang ditangkap oleh H2O. Oleh karenanya si asam asetat ini adalah asam dan CH3COO- ini yang sudah kehilangan H+ dia menjadi basa konjugatnya gitu ya. Lalu begitu juga dengan H2O. Di sini dia berperan sebagai basa karena dia yang menerima proton gitu ya. Lalu ketika dia sudah menerima proton, dia menjadi asam, tapi asam terkonjugasi. Baik, mungkin cukup jelas. Nah, ini selanjutnya perkembangan terbaru tentang asam basa itu dikemukakan oleh Lewis gitu. Jadi jika tadi yang teorinya Arrhenius itu terbatas hanya pada larutan, nah teori asam basa Lewis ini sudah cukup berkembang. Jadi tidak bisa atau bisa diterapkan tidak pada larutan gitu. Jadi pada bentuk senyawa lain selain larutan. Jadi asam itu adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron. Jadi dia mempunyai orbital kosong. Lalu basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron, memiliki pasangan elektron bebas. Jadi teori ini dikembangkan untuk menjelaskan reaksi-reaksi asam basa yang tidak melibatkan ion H+ dan OH-. Gitu. Jadi kalau kita rangkum, tadi yang teori Arrhenius itu dia ke ion H+ dan OH gitu. Jadi basa itu kalau melepaskan ion OH. Lalu setelah itu berkembang menjadi teori Bronsted-Lowry, jadi dia sebagai proton
pendonor proton atau penerima proton, jadi menentukan asam basa dari itu. Lalu yang terakhir dari Lewis itu ternyata dia dari yang kalau asam itu yang menerima pasangan elektron dan basa itu yang memberikan pasangan elektron. Nah, ini reaksi asam basa menurut Lewis yaitu membentuk ikatan kovalen koordinasi. Jadi apa namanya, NH3 itu adalah basa lemah, lalu BF3 itu berperan sebagai asamnya gitu ya. Karena BF3 di sini itu adalah pihak yang apa namanya, meminjam elektronnya dari NH3 tapi dia tidak menyumbangkan elektron gitu. Jadi dia ikatan kovalen koordinasi kalau masih ingat dia hanya pinjam saja, dia hanya pakai tapi dia tidak apa namanya menggunakan bersama tapi dia tidak menyumbang apa-apa gitu. Istilahnya numpang gitu ya. Jadi yang numpang itu adalah yang asam gitu. Nah, ini selanjutnya kita belajar tentang derajat keasaman. Jadi derajat keasaman itu besarnya ion H+ dalam suatu larutan merupakan salah satu ukuran untuk menentukan tingkat keasaman suatu larutan, ditulis sebagai pH. Nah, ini sebenarnya ada rumusnya gitu, cuman saya rasa untuk apa namanya untuk pembelajaran kita, saya rasa tidak perlu menghitung sampai ke penentuan pH-nya gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk reaksi-reaksi analisis biasanya pH ditentukan dengan apa namanya alat tertentu gitu ya. Jadi kita tidak menghitung manual gitu. Jadi pH berkisar antara 1 sampai 14, semakin kecil pH semakin asam, itu mudah diingat. Mungkin sudah banyak yang tahu juga. Lalu larutan dengan pH 1 adalah 10 kali lebih asam daripada larutan dengan pH 2 gitu ya. Jadi perbedaan 1 pH itu perbedaan keasamannya itu 10 kali gitu. Nah, ini adalah apa namanya penggolongan larutan. Jadi jika ion H+-nya itu sama dengan ion OH- itu pH-nya adalah 7 gitu. Jadi netral. Lalu dia bersifat asam jika lebih banyak ion hidrogennya. Lalu kalau dia lebih banyak ion hidroksidanya, maka dia sifatnya basa, jadi pH-nya lebih dari 7. Nah, di sini yang menarik adalah sifat air yang bersifat amfoter, yaitu dia bisa bersifat sebagai asam atau basa. Jadi kalau dia bereaksi dengan basa, dia bertindak sebagai asam, tapi kalau dia bereaksi dengan asam, dia akan bertindak sebagai basa gitu ya. Jadi mungkin masih ingat tadi yang sebelumnya yang tentang teori Bronsted-Lowry bahwa di sana air bertindak sebagai basa ya gitu. Jadi air itu bisa asam atau basa tergantung dengan siapa dia bereaksi. Nah, kita akan masuk ke topik kedua yaitu reaksi netralisasi asam basa. Jadi, jika larutan asam dan basa dicampur, maka ion H+ dari asam dan ion OH- dari basa akan membentuk molekul air atau H2O. Nah, anion dari asam dan kation dari basa akan membentuk senyawa garam. Misalnya, NaOH direaksikan dengan HCl gitu ya. Jadi OH dan ion H+-nya sudah jadi H2O, tinggal Na dengan Cl gitu ya. Jadi Cl itu di situ anion itu harusnya min dan kation itu harusnya plus, lalu membentuk senyawa garam NaCl. Nah, disebut reaksi penetralan atau reaksi penggaraman. Jadi ini ada sedikit koreksi ya, jadi anion itu yang min, yang kation itu yang plus. Nah, ini contohnya. Tadi seperti yang saya jelaskan, jadi ion H dan OH-nya membentuk H2O, lalu ion klorida yaitu anionnya dari asam, lalu kationnya dari basa Na+, jadi NaCl. Nah, hasil reaksi penetralan itu tidak selalu netral, tergantung mana yang lebih kuat. Kalau dia asam kuat dan basa kuat, maka pH-nya akan netral. Tapi kalau dia asam kuat dengan basa lemah, dia akan cenderung asam.
Lalu kalau asam lemah dan basa kuat dia akan cenderung basa gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bahas di depan bahwa ada yang disebut larutan penyangga atau buffer. Larutan penyangga adalah larutan yang menjaga pH tetap stabil jika dalam sebuah larutan terjadi perubahan pH akibat penambahan asam atau basa. Nah, ini juga dalam darah kita seperti saya jelaskan tadi ini sangat penting karena tubuh kita tidak boleh mengalami lonjakan pH gitu ya atau penurunan pH. Baik menjadi terlalu basa tidak boleh, menjadi terlalu asam juga tidak boleh. Jadi ini adalah fungsinya untuk menahan supaya pH darah itu tetap stabil. Kalau dalam tubuh manusia. Gitu. Nah, larutan ini terdiri atas asam lemah dan garamnya yang merupakan konjugat atau basa lemah dan garam konjugatnya. Jadi misalnya contoh larutan buffer adalah asam asetat dan sodium asetat. Jadi sodium asetat itu adalah garam konjugatnya. Jadi ion hanya hilang lalu diganti dengan natrium gitu ya. Sama juga dengan larutan berisi amonia dan amonium klorida. Jadi amonia dan juga ada garam konjugatnya. Baik, sekarang kita masuk ke outline yang ketiga yaitu definisi indikator dan penggunaannya dalam analisis. Jadi indikator adalah asam organik lemah atau basa organik lemah yang dapat berubah pada rentang satuan pH tertentu. Jadi dia warnanya itu dapat berubah jika pada pH tertentu gitu ya. Misalnya seperti di sini ada fenolftalin gitu atau juga ada metil red gitu. Jadi nanti kita akan bahas di bawah kira-kira pada pH berapa dia akan berubah warna. Nah, indikator ini digunakan sebagai penentu titik akhir atau endpoint-nya titrasi untuk menentukan konsentrasi larutan yang dianalisis. Jadi, ketika dilakukan titrasi, ketika sudah ada perubahan warna, maka titrasi harus dihentikan. Nah, perubahan warnanya itu harus dipastikan dia sudah stabil gitu ya. Jadi, kalau di awal dia berubah, tapi nanti masih menghilang gitu. Nah, kalau dia sudah stabil berarti itu memang titrasinya harus sudah diakhiri. Nah, gambar 1 itu larutan HCl atau asam klorida dengan indikator fenolftalin pada kondisi asam berwarna bening gitu ya. Nah, ketika mulai ditetesi dengan NaOH muncul warna pink, tapi dia belum stabil. Jadi muncul warna pink, hilang, muncul warna pink, hilang gitu. Nah, yang gambar ketiga saat warna pink dalam larutan stabil, mesti kalau dia digoyang-goyang sudah tidak hilang, maka terjadi perubahan sifat larutan dari asam menjadi netral atau selanjutnya nanti menjadi kalau dilanjutkan akan menjadi basa yang merupakan titik akhir titrasi. Nah, ini adalah berbagai jenis indikator yang biasa dipakai dan pH-nya. Jadi misalnya seperti tadi fenolftalin itu dia akan berubah dari tidak berwarna menjadi pink keunguan itu di pH sekitar 7-8 gitu ya. Lalu ada juga metil merah gitu. Jadi dia akan berubah dari merah ke kuning itu di pH sekitar 4-6 gitu. Nah, nanti penggunaannya itu tergantung reaksi yang akan kita lakukan gitu. Jadi pada pH berapa kira-kira titik keseimbangannya gitu ya. Dan indikator apa yang tepat untuk digunakan. Nah, ini adalah titik pengertian titik akhir titrasi dan titik kesetimbangan atau titik ekivalensi. Jadi titik akhir titrasi adalah titik di mana titrasi dihentikan karena indikator sudah menunjukkan adanya perubahan warna. Nah, titik ekivalensi adalah titik di mana reaksi antara asam dan basa telah lengkap. Semua basa telah bereaksi habis dengan asam. Nah, ini adalah kurva titrasi dan indikatornya. Jadi kalau asam kuat dan basa kuat itu biasanya yang digunakan adalah fenolftalin karena dia titik ekivalensinya adalah di pH 7 yang mana fenolftalin itu sensitif di pH tersebut perubahan warnanya. Lalu ini adalah jika asam lemah dititrasi dengan basa kuat, misalnya asam asetat dititrasi dengan NaOH gitu ya.
Nah, karena NaOH lebih kuat, jadi pH-nya akan di atas 7, dia sifatnya basa gitu ya. Nah, titik ekuivalensi ini terjadi pada pH 8 sampai 9, dan indikator yang dapat digunakan juga sama fenolftalin. Nah, yang terakhir ini adalah basa lemah dan asam kuat. Nah, karena asamnya yang lebih kuat, maka pH-nya terjadinya adalah di bawah 7, yaitu sekitar 4 sampai 6. Maka indikator yang cocok digunakan adalah metil merah. Gitu. Ya, sekarang kita masuk ke outline yang keempat, yaitu prinsip prosedur titrimetri dan gravimetri. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang analisis titimetri yang sudah disinggung sedikit tadi ya di membahas tentang indikator. Jadi prinsip analisis titrimetri atau titrasi adalah prosedur yang dilakukan dengan menetapkan volume suatu larutan yang konsentrasinya diketahui dengan tepat untuk bereaksi dengan larutan yang dicari konsentrasinya. Jadi yang digunakan untuk titrasi itu volumenya dan konsentrasinya diketahui. Nah, yang di titrasi yang di bawah yang di gelas bekernya itu atau tabung reaksinya itu adalah yang yang dicari konsentrasinya. Jadi prosedur ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis: titrasi penetralan asam basa, titrasi pengendapan atau argentometri, titrasi pembentukan senyawa kompleks atau kompleksometri, lalu titrasi reduksi oksidasi atau redox. Nah, ini salah satu contoh prosedur titrimetri asam basa. Jadi memang di mata kuliah di topik ini saya lebih menjelaskan yang terkait dengan asam basa karena yang relevan dengan topik hari ini gitu. Jadi nanti lebih detailnya untuk titrimetri dan gravimetri akan dibahas di pertemuan ke-12 gitu. Jadi akan dibahas lebih detail. Nah, hari ini kita mengetahui secara umum saja tentang prinsipnya dan prosedurnya. Jadi ini prosedur yang ditampilkan adalah prosedur titrimetri untuk asam basa. Jadi yang pertama, larutan yang akan dianalisis konsentrasinya akan ditempatkan pada gelas beker, misal asam HCl bersama dengan indikator. Lalu larutan lain akan dipersiapkan dengan konsentrasi yang telah diketahui sebagai titran. Titran akan diteteskan hingga mencapai titik kesetimbangan yang ditandai dengan perubahan warna indikator yang menandakan titik akhir reaksi. Jumlah titran yang diteteskan menjadi dasar perhitungan konsentrasi larutan HCl. Nah, pada penentuan pH larutan yang dititrasi, volume titran yang diteteskan dapat diplot ke kurva titrasi. Nah, ini yang kedua, prosedur titrimetri, titrasi asam basa. Jadi, titran yang digunakan harus merupakan asam kuat dan basa kuat. Analit dalam larutan yang dititrasi bisa merupakan asam atau basa lemah maupun asam basa kuat. Jenis titrasi menurut jenis larutannya adalah asam kuat dengan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat, basa lemah dengan asam kuat. Jadi, tidak akan terjadi titrasi asam lemah dengan basa lemah gitu ya. Nah, ini adalah perhitungan hasil titrasi setelah reaksi ekivalen dan mencapai titik akhir titrasi, konsentrasi analit dapat ditentukan. Perhitungan analit menggunakan prinsip persamaan atau kesetaraan reaksi. Pastikan reaksinya sudah setara dulu, lalu perhatikan koefisien reaksinya, lalu perhatikan perbandingan molnya. Rumus yang biasa kita temukan tentang molaritas dikali volume itu molaritas dikali volume asam sama dengan molaritas basa dikali volume basa itu bisa digunakan jika koefisien reaksi antara asam dan basa itu 1:1. Itu ya, nah ini contohnya, mungkin ini mudah karena menggunakan rumus yang tadi saya sebutkan. Jadi volume HCl-nya diketahui, NaOH-nya diketahui molaritasnya,
jumlah titrasinya juga diketahui, lalu bisa langsung dihitung gitu karena koefisiennya sama-sama 1:1 sehingga ditemukan molaritas asamnya itu adalah 0,0581 molar gitu ya. Nah, yang lebih menantang itu jika reaksinya itu koefisiennya itu tidak 1:1 gitu. Misalnya seperti reaksi ini itu HCl yang bereaksi itu 2 koefisiennya dan BaOH2 itu 1 gitu ya. Jadi 2:1. Maka rumus yang tadi kita bahas itu tidak bisa digunakan gitu ya. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Jadi yang pertama hitung dulu mol BaOH yang bereaksi. Jadi molaritas dikali volume kita bisa ketemu bahwa BaOH yang bereaksi BaOH2 yang bereaksi adalah 0,000422 mol gitu. Lalu dengan perbandingan koefisien reaksi bisa dihitung perbandingan mol antara BaOH2 dan HCl. Dan ditemukan bahwa mol HCl itu 2 kali mol BaOH. Dan setelah dihitung mol HCl adalah 0,00844 mol gitu. Nah, setelah itu kita baru hitung molaritasnya HCl. Jadi mol yang kita temukan itu adalah dalam 20 ml gitu. Sedangkan molaritas itu dihitung dalam 1000 ml. Maka cara menghitung molaritas HCl adalah mol dikali 1 liter per 0,020 liter gitu. Jadi 20 ml dikonversi ke liter dulu lalu kita bisa menemukan bahwa molaritasnya adalah 0,0422 molar. Lalu selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang analisis gravimetri. Jadi analisis gravimetri intinya, prinsipnya adalah analisis kuantitatif di mana analit itu direaksikan, kemudian hasil reaksi itu ditimbang untuk menentukan jumlah atau zat komponen yang dicari. Metode ini dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu gravimetri pengendapan, dibuat mengendap lalu ditimbang, lalu elektrogravimetri menggunakan elektroda atau listrik sehingga reaksinya bisa sempurna dan menempel pada lempeng film padat. Lalu ada juga gravimetri yang disebut dengan gravimetri penguapan. Jadi dia diuapkan lalu nanti ditimbang berapa selisihnya gitu. Contohnya analisis kadar air roti. Lalu ada juga gravimetri partikulat, yaitu analitnya dipisahkan dengan filtrasi atau ekstraksi. Nah, ini prosedur umum analisis gravimetri yang menggunakan pengendapan gitu. Jadi yang pertama, larutan disiapkan, lalu setelah itu diendapkan, lalu didigesti, yaitu larutan itu dibiarkan larut kembali. Jadi ketika terjadi pengendapan, itu bisa jadi endapan yang terbentuk itu kecil-kecil gitu. Nah, itu nanti ketika disaring itu tidak akan efektif karena banyak yang lolos gitu. Makanya dia harus didigesti, yaitu diberikan perlakuan, didiamkan supaya reaksinya bisa sempurna. Bahkan kadang ditambah juga dengan perlakuan panas gitu supaya pengendapannya bisa membentuk partikel-partikel yang lebih besar gitu ya. Jadi lebih mudah disaring dan lebih valid juga hasilnya gitu. Karena tidak banyak yang lolos. Nah, setelah itu disaring dengan kertas khusus. Lalu setelah disaring dilakukan pencucian atau pembilasan dengan zat yang tidak bisa bereaksi dengan endapannya itu gitu. Lalu dikeringkan baru ditimbang. Nah, setelah hasil penimbangan itu baru bisa dihitung kalkulasi berapa konsentrasi atau berapa berat hasil reaksi yang didapat gitu, analit yang didapat. Baik, saya rasa sekian saja dan terima kasih atas perhatiannya. Teman-teman bisa lanjut mengerjakan kuisnya.
Dan kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di topik 11 tentang reaksi standarisasi, gitu ya. Baik, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.